Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Shadaqallah. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, lan para sedherek ingkang mulya, alhamdulillah wa syukurillah. Moga kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuwajahah, bertatap muka di gedung dakwah pimpinan Ranting Muhammadiyah Karangdawa kanthi boten wonten setunggal halangan punapa kemawon. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, lan para sedherek ingkang mulya, kajian kita malam hari ini saya akan menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika
Ini ayat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 1 sampai dengan 5. Surat Al-Baqarah ini, ya, permulaannya ini kalau kita kaji itu memuat beberapa perintah dan larangan serta kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Surat Al-Baqarah ini, ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, itu disebutkan bahwa jika panjenengan membaca surat Al-Baqarah di rumah panjenengan masing-masing, maka setan akan pergi dan terusir darinya. Jadi nek bisa ibu-ibu, bapak-bapak, itu setiap malam, terutama pada maghrib lah, atau kalau tidak sempat coba isya, ya, bacakanlah di rumah panjenengan itu surat Al-Baqarah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Umamah, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bani Zahrawi, wahai Bani Zahrawi, bacalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, karena keduanya akan datang sebagai cahaya yang terang yang akan melindungi orang-orang yang membacanya di hari kiamat. Ya, sinarane Quran itu kan seperti ini. Ini Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, ya, 6.326 ayat yang diturunkan kurang lebih selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Isinya sudah lengkap, dimulai dari surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan diakhiri surat An-Nas. Ya. Nah, jadi di dalam hadis ini tadi disebutkan, ya, hai Bani Zahrawi, bacalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, karena keduanya akan datang sebagai cahaya yang terang, ya, cahaya yang terang yang akan melindungi, ya, orang-orang yang membacanya di hari kiamat. Artinya apa? Al-Quran ini kelak akan menjadi syafaat, ya, syafaat atau penolong bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Ya. Rasulullah menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia, Al-Quran, akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat pada orang-orang yang suka membaca. Lah numpak takok sampean
Wong jinom kiyem macane Quran. Sebab Quran iki pedoman hidup kita, pegangan hidup kita, kitab suci kita. Nek ora diwaca ya ora ngerti priye tata carane ora ngerti. Ya. Bacalah. Di samping Al-Quran nanti akan memberikan petunjuk. Tadi sudah dijelaskan akan datang ya sebagai cahaya. Cahaya yang akan menerangi, yang akan melindungi. Bayangke nek omahe sampean ora lampune peteng. Wis peteng dedeg. Dadi petenge nemen. Mangke nek peteng mlakune piye? Mlakune kok piye? Semono uga nek kula panjenengan urip ora nganggo Al-Qur'an mlakune dlangsak. Urip ora nganggo aturan, ora iso betokake di sing halal, di sing haram. Ora iso betokake di sing hak, di sing batil. Maka dengan Al-Qur'an inilah akan memberikan cahaya di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sehingga kita melangkah di atas jalan yang benar, karena ada cahaya yang akan meneranginya. Ya. Nah, jadi di dalam hal ini Al-Quran menjadi penerang. Juga di dalam kitab hadis ya, Imam Tirmidzi menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini diperhatikan, la taj'alu buyutakum kuburan fa innal baita alladzi la tuqra'u bihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Ya, la taj'alu buyutakum kuburan. Sira kabeh aja padha ndadekake omah-omahe sampean kabeh kuwi kuburan kaya dene kuburan. Sampean tahu kuburan? Lah Jumat Kliwon apa maneh ndongae jejer kuburan mesti ora terus. Ya. Kuburan kuwi nang ndi sepi. Aja nganti omahe sampeyan kabeh sepi. Kudu disemarakake. Kudu dimeriahake dengan bacaan Al-Qur'an. Ya. Janganlah engkau jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan kangun, ya, sepi kaya ora ana. Nah, fa innal baita, karena sesungguhnya rumah itu alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, sing diwacaake nang jero omah kuwi mau surat Al-Baqarah, layak khuluqus syaitan, ora bakal dileboni setan. Nek ora pengin omahe akeh setane, wacana surat Al-Baqarah. Ya, bacakan ya. Ini ya, para hadirin, para jamaah, pentingnya kita membaca, mengkaji dan memahami ayat-ayat Al-Quran ya, dan kemudian mengamalkannya.
Ya, nah ini para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Oh, bodoh baik. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Selanjutnya di ayat kedua, ya, di ayat kedua disebutkan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, itulah Alkitab, ya, itulah Alkitab, itulah Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di dalam ayat ini adalah Al-Quran. Jadi zalikal kitab, itulah Alkitab menika Al-Quran, la raiba fihi, sing ora ana keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya, di dalam Al-Quran isinya, kandungannya tidak ada yang diragukan lagi kebenarannya. Kebenarannya sifatnya mutlak karena kebenaran ini datang dari Allah. Kebenarannya sifatnya mutlak, gak bisa dibantah. Ya, nek kebenaran yang manusia relatif, gak manusiawi, makhluk sing ora luput dari kesalahan. Nah, kebenaran yang datang dari Allah itu sifatnya mutlak. Maka Al-Quran ini tidak ada yang perlu kita ragukan sedikit pun tentang isi ajarannya. Ya. Di dalam Al-Quran memuat beribu perintah, beribu larangan, dan beribu berbuat kebaikan untuk menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu di ayat ini disebutkan hudal lil muttaqin. Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk. Petunjuk kanggo sapa? Petunjuk kanggone wong-wong sing bertakwa, ya. Petunjuk kangge wong sing bertakwa. Nih. Kok ora hudalil mukminin, ya. Kok ora hudalil muslimin, ya. Kok ora hudalil muhsinin. Tetapi ayat ini menyebutkan hudalil muttaqin. Karena puncak dari keimanan kita, keislaman kita, keihsanan kita ini ada pada takwa. Sehingga orang yang bertakwa ini akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Saat temene, ya, saat temene sing paling mulia di antara sampean kabeh iki ya kuwi sing paling bertakwa. Sing paling bertakwa. Jadi sapa bae untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, siapapun punya peluang dan hak yang sama. Kemuliaan yang akan didapat di sisi Allah tidak mutlak hanya dimiliki orang-orang kaya.
kemuliaannya tidak didasarkan pada kekayaan, tidak didasarkan pada keturunan, tapi didasarkan kepada ketakwaan. Ya. Jadi sing ngarane takwa itu orang yang imane, islame, ihsannya itu sudah bagus. Nah, itu. Jadi gabungan dari iman, Islam dan ihsan. Maka di ayatnya disebut hudalil muttaqin. Sebab sing ngarane wong beriman, wong mukmin. Ya ini semua kita ini mukmin. Kita semua itu mukmin. Tapi mukmin kok kadang-kadang ya, kadang-kadang so isi percaya karo hal-hal sing menjurus pada perbuatan syirik. Contohnya iki. Ya, sampean umpamane jenggot ngaji kaya iki. Temuan-temuan ketibanan ceblek nang pundake. Pikirannya kira-kira apa? Aduh, nyong ketibanan cecek, nyong bakale sok itu musibah. Apa iya nek ketibanan cecek, monggo bakal nyentuh musibah. Bisa bae ceceke pas nanggo tiba nibane awake dhewe. Ana mana iki? Sampean Pak Lungo. Pak Dolungo. Ya, ana butuh Pak Lungo, sawalan Pak Lungo. Wis siap-siap. Ya, wis siap-siap. Ladonge Pak Mangkat kuwi kok tumon-tumon ana kupu mlebu areng omah. Kira-kira pikirane piye? Waduh, kene ana tamu priye kene tak tinggal mau. Karena punya keyakinan nek ana kuku jare bakal ana tamu. Kira-kira apa bener? Ya sok ana benere, tapi akeh ora dudu ora percaya soalnya, tapi akeh ora. Tapi krono percayane rencana sing mau Pak Lungo kuwi mangke bakal metumbake dolongan tamu-tamune aku, tamune penting ora ketemu gelap ora sida lunga. Barang ora sida lunga tamune ternyata ora isine kecewa, aduh kuasa tak batal ke lunga kono-kono ana kupu mlebu omah diyakini bakal ono tamu, ternyata tidak ada. Itulah yang namanya tahayul. Tahayul. Sapa tembung tahayyala, ya tahayyalu, tahayyulan. Artinya hayalan. Ora ono nang kenyataan. Ono mana itu ya, mau dongeng masalahku tuh. Ono wong wadok bobot meteng ya mati utawa ono wong wadok lairke bayi mati. Ya, pikirannya begini, mongko mayite, ya, kira-kira jono pernah percaya apa gitu? Lah kuwi sing ngarane
Ayo, apa iya wong wadok nek mati dalam keadaan hamil atau melahirkan bakal jadi? Oh, ya mengko akeh temen kuwi. Akan mesti sebab angka kematian ibu dan bayi melahirkan itu di Indonesia sangat tinggi. Lah nek dadi kabeh apa ora paten sliwer. Tapi nyatane ana ora? Ana ora? Ayo wis sawur kok. Nek wis sawur kaya ngopo jejal. Paling sampean nure nang TV. Ora tuh. Ala ora sawi wingi nang wulan poso nang ndrepe ngono wong duduk papeda itu ngamone kok kuwi yo cuma kasih-kasih lho seneng. Lho tuku. Viral yo. Ya. Nggone. Iya. Lah nek mati krono kalau hamil krono melahirkan didine kok kagak ora sawu. Akan benar. Ya, itu yang namanya tahayul. Ora usah dipercaya teman-teman sebab kuwi mau hayalan, wong sing aran hayalan ku ora ono nang kenyataan. Ya. Nah. Iku ya. Wong mukmin ku aja ana sing isih percaya kaya ngono. Lah kepercayaan itulah yang bisa menyebabkan menjurus pada kesyirikan. Kita harus iman penuh kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Nabi dan Rasul Allah, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Sebab nalika kuwi Kanjeng Nabi pernah ditanya, Muhammad, mal iman. Nabi jawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Sing jenenge iman iku panjenengan percaya karo Gusti Allah, percaya karo malaikate Allah, percaya kepada kitab-kitab sing diturunake Gusti Allah, percaya kepada Nabi dan Rasul Allah, percaya kepada dina kiamat, lan sing terakhir percaya kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, itulah terangkum dalam arkanul iman. Rukun iman kuwi ana 6. Ya. Para hadirin, para jamaah ingkang mulya. Wong-wong do ngaku mukmin durung mesti do ngamalke ajaran Islam. Lah ajaran Islam ki apa? Siji syahadat, loro salat, telu zakat, papat poso, 5 haji. Ya. Itu terangkum dalam sebuah hadis di mana Rasulullah pernah ditanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Nabi jawab, al-Islamu antas syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam kuwi sampeyan kabeh menyaksikan, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.
wa tuqimas shalah, kemudian panjenengan mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakat, lalu panjenengan membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, panjenengan poso nang wulan Ramadan. Wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, dan panjenengan mengunjungi Baitullah, berhaji bagi yang diberi kemampuan. Mau sayangnya tahun ini pemerintah tidak memberangkatkan lagi jamaah haji. Tadi sudah diumumkan, berarti sudah 2 tahun. Tahun 2020 gagal, ini 2021 tidak memberangkatkan karena COVID masih ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas bagi mereka yang sudah porsinya tahun berangkat ini ya berharap, tapi apa adanya. Ya, kita ingin berangkat, tapi penyelenggara seperti pemerintah tidak memberangkatkan, ya kita tidak bisa berbuat banyak. Kabeh ono sing atur. Ya, itu berat. Lah mau petunjuke kok ora wong sing beragama Islam, wong muslim kok ngaku Islam kok seorang sing turun utawa mempersekutukan Tuhan lain. Wong Islam kok seorang sing guru gelem sholat. Maka ayatnya hudal lil muttaqin, orang yang bertakwa sudah barang tentu dia itu beriman, ya, mukmin, sudah barang tentu dia beragama Islam atau Muslim, dan sudah barang tentu orang yang berakhlak baik atau muhsin, iman, Islam, ihsan dirangkum dadi siji jenenge takwa. Ya. Para hadirin, para jamaah ingkang mulya, iki nanti sampai jam berapa? Biasanya ya, aku tak tekan jam 9 tak terus sampai rumah. Setengah 8. Oke, ya. Sekarang saya lanjutkan. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Nah, ya. Di ayat ini disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wong sing bertakwa kuwi siji alladzina yu'minuna bil ghaib, ya kuwi wong sing percaya karo perkara sing gaib. Nah, saiki pertanyaanku, gaib ku apa? Gaib ku apa? Gaib ku apa, Mas? Nyong biyen zaman isi sekolah SD di absen ring Pak Guru karo guru. Ya kan, di absen. Kata hadir Ustaz. Adam hadir. Baik. Gaib. Iya dong? Nek orang hadir munine gaib berarti apa? Apa berarti bareng makhluk gaib? Nyatanya kata gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera.
Panca itu lima, indra itu alat. Itu namanya gaib. Tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dibaui oleh hidung, tidak bisa diraba dengan tangan, tidak bisa dirasa oleh lidah. Itu gaib. Mula nyempak takok, angin itu termasuk gaib apa itu? Angin gaib apa bukan? Asale sing dirasake semri, walaupun angin itu tidak kelihatan, wujudnya kaya apa, tapi bisa dirasake. Apa man anginnya saya macam-macam, ono angin sing mabune wangi, ono angin sing mabune ya. Angin sing ora kepenak biasanya sing angin metune kadhe ngisor. Ora ono wujude tapi bisa dirasake. Jadi gaib itu sesuatu sing ora bisa dijangkau oleh panca indera. Maka termasuk perkara gaib adalah Allah, malaikat, surga, neraka. Itu termasuk perkara-perkara senajan ora bisa dijangkau oleh panca indera bahkan pikiran kita, tapi kita kudu percaya nek sing kaya ngono kuwi ana. Kaya wong barat surga kuwi wong ditirano surga kok dibahas. Ya. Jadi memang tidak ada, tidak bisa ditangkap oleh panca, tapi ya keimanan inilah yang diuji. Walaupun gaib ora bisa dijawab, tapi kita percaya akan adanya itu. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada perkara yang gaib. Percaya kepada Allah, kepada malaikat, percaya adanya setan dan iblis, percaya adanya surga dan neraka. Itu gaib. Yang kedua di situ disebutkan wa yuqimunas shalah. Wong sing bertakwa kuwi wong sing tansah ngedekake salat. Salat itu gambaran dari rukun Islam. Ya, perkara iman percaya kepada Allah gambaran dari rukun iman. Tiada iman, ada Islam. Nah, jadi sholat ini, ya, sholat ini merupakan satu tolak ukur gitu. Ojo nganti awake dhewe kabeh iki ninggalke perkara sholat. Ojo nganti. Ya. Sebab besok sing bakal dihisab dhisik kuwi salate. Sampeyan besok ditakoki dhisik iki dudu ditakoki anake sambadura dusune sapa bodhone pira ora. Sing ditakoki salate sampeyan priye. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Sing pertama kali bakal dihisab dhisik besok nang dina kiamat kuwi salate. Ya. Nah, salat ini yang akan membedakan antara mukmin dan kafir. Kapan salat itu berarti mukmin, kapan ora itu berarti kufur, ya. Itu aja. Dalam hadisnya seperti itu. Dan di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan ibaratnya rumah.
kuwi nek ora ana cagake mesti bakal ambruk. Lah cagake omah kuwi nek nang agama Islam kuwi salate. Mula hadise munine as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Sholat itu cagake agama. Faman aqamaha faqad aqamatin. Sapa-sapa sing padha ninggakake ya ngedekake sholat berarti wong kuwi mau ngedekake agamane. Wa man tarakaha faqad hadamatin. Lan sapa-sapa kae sing padha ninggalke sholate berarti wong kuwi mau ngrutuhake agamane dhewe. Ya. Di dalam ayatnya disebutkan hafidhu. Saya mulai. Hafidhu alas sholawat wassolatu wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawat syukuran selirane sampean kabeh ngenani sholat. Ya sholat 5 waktu kuwi. Sholat isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ya nek dihijriki wong Islam kuwi sholate kudu 5 waktu. 5 waktu kuwi Islam ini isya, ese subuh, ele luhur, ane asar, ene maghrib. Dadi nek wong Islam sembayange ora nganti 5 waktu berarti Islame ora sempurna. Biasane sholat sing sering bolong, sholat apa ya? Mas, Pak. Sholat sing sering bolong sholat apa ya? Lah sampeyan apa sembunyi? Angler dituru nek Mas ya. Wah, Rasulullah tahu. Rasulullah kaya wong subuh ora tangi, angler nganti sembahyang bubar ora tangi. Jare Rasulullah kaya wong wis kuping dulu setan. Berarti nek kaya awake dhewe kaya subuh berarti kuping dulu setan nganti ora keluar adzan subuh. Lah kuwi pesing ora wawal ra jelas kupinge mangriye ya budek di budeke arek setan ning aja krungu subuh men aja maka sebelum tidur bacalah doa supaya tidak diganggu oleh setan. Nah, para hadirin, para jamaah ingkang mulya. Dadi orang Islam nek sembahyang ora nganti 5 waktu berarti Islamnya ora sempurna. Mau dikandake sing sering bolong subuh. Berarti nek subuh ora lakoni Islamnya ora ana isih, ora ana isih. Dadi wong ilang, wong ilang. Lah kok sare asal ora tau salat subuh. Asal ora ilang. Ya. Utawa asar ora tau asar sing bolong ora tau berarti mungkin aneh lah ya Islam ya kudu 5 waktu. Wassalatu wusta utamane 5 waktu kuwi sing utama salat wusta ya kuwi asar karo subuh. Keistimewaane sholat asar karo subuh lah, sholat yang disaksikan malaikat siang dan malam. Jadi Allah itu menggilir malaikat untuk mengawasi manusia itu 2 shift. 2 shift kaya kerja berdua shift.
sip siang dan sip malam. Ya, malaikat bertugas menjaga siang, yaitu mulai subuh sampai asar. Malaikat penjaga malam dari asar sampai subuh. Jadi nalika kita sholat asar, malaikat siang yang telah selesai tugasnya mau kembali melihat kita sedang sholat. Malaikat malam datang untuk memulai tugas melihat kita sedang sholat. Jadi dicatat malaikat siang dan malam itu di sholat asar dan subuh. Kari-kari dua waktu itu jamaah paling longkok. Ya, di jajal musola masjid sing subuh jamaah akeh. Longkok. Asar juga demikian. Mula nek ana satu daerah di mana masjidnya pada sholat subuh kok penuh, berarti daerah itu Islami bagus. Dilihat dari sholat subuhnya. Dan sholat maghrib, sholat fardhu itu mesti akan isu tuh, tapi subuh tolong ya. Wa qumu lillahi qanitin. Lan dirikanlah sholat krono Allah dengan cara yang khusyuk. Jadi sholat yang khusyuk, ya, sholat yang khusyuk ini sholat yang bisa dinikmati. Ojo krono pengen rampung soal rampung, sholat kamu mesti bakal rampung, tapi priye sholat itu dinikmati. Tapi si akeh wong sembahyang boleh iso menikmati sholat. Langsung berarti sing penting nyong wis tutup kono. Sholat itu sampean isi bercakap-cakap dengan Allah. Lah Allah itu dan yang maha suci, maka kita harus menundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Allah. Mosone yo sing tatil, gerakan yo sing amun ojo kusah-kusul krono salate pengin cepet rampung. Konti ya, konti. Nah, itu ya. Jadi orang yang bertakwa yang pertama iman, menyangkut soal hati. Yang kedua, sholat berarti tentang Islam, praktekke apa sing diimani, ngajarke ajaran Islam sing diterangke Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini untuk kepentingan kita. Nah, yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan ya, dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka itu mereka mau menginfakkan hartanya. Jadi yang ketiga orang yang bertakwa di sini orang yang menginfakkan, menafkahkan sebagian rezeki yang kita dapat dari Allah. Bahasanya kon berinfak dan bersedekah. Nyatane apa yang kita miliki itu pancen itu datang dari Allah. Jadi ojo gegek rumangsa, ojo GR, ojo sombong, ojo dumen. Ya betul sebenarnya Suki Kokiku. Saya kerja keras, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, sikil tangguh, sirah tangguh, sikil kerjaku tidak pernah berhenti. Ya, tidak tahu bahwa semua yang dilakukan untuk bekerja itu karunia dari
Orang bekerja dengan tangan, siapa yang menggerakkan tangan? Ya, berjalan melangkah kaki, siapa yang menggerakkan kaki sehingga sampai pada tujuan? Siapa yang memberi tenaga? Itu semua dari Allah, Bu, ya. Ojo sampai dalam pelaku di ya kesulitan sedikit sampai tertidur orang iso, nah baru merasakan, ya. Itu semua. Nah, ketika kita bisa begitu kok mendapatkan hasil, Allah hanya minta wa mimma sebagian ya sesuai kalau kemampuan, sebagian kecil ya kena, sebagian besar ya kena, sebagian langsung kabeh, ya. Nah, lalu bagaimana prakteknya? Ada seorang sahabat tanya, Rasul, saya itu bekerja mencari nafkah, tapi hasil yang aku dapatkan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan satu orang. Maka kepada siapakah hasil ini aku berikan? Kata Rasulnya, untuk dirimu sendiri sih bekerja, ya. Hasilnya nikmati kamu sendiri. Lalu orang itu tanya lagi, ya Rasul, saya bekerja dan sudah saya gunakan untuk menafkahi diri saya sendiri, tapi ini masih ada sisa untuk satu orang yang bisa dinafkahi. Siapakah wahai Rasulullah? Berikan kepada istrimu, ya, kepada istrimu. Lalu dia tanya lagi, kalau istri sudah saya beri nafkah masih ada sisa, berikan kepada anakmu. Kalau sudah anak istri sudah semua saya nafkah, masih ada sisa bisa untuk nafkah siapa? Orang yang menjadi tanggung jawab. Misalnya jenengan dipeloni wong tua utawa dipeloni ponakan, berarti itu tanggung jawab bersama. Nek kabeh kok wis tak nafkahi isi ana rezeki sing turah tak nafkahi siapa? Silahkan nafkahkan untuk kepentingan umum atau untuk membantu orang yang sangat membutuhkan. Jadi kita disuruh menafkahkan sebagian rezeki, manakala untuk kebutuhan sendiri sudah tercukupi. Keluarga wis kabeh kok isono lah. Ini ya, perbuatan berbagi dengan orang lain itu disebut ihsan, ya. Orangnya disebut muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah seneng banget karo wong sing berbuat baik. Nah, itu, ya. Jadi ciri orang yang bertakwa, beriman, mengamalkan ajaran Islam dan berlaku baik kepada orang lain. Lalu lagi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Wong sing bertakwa itu wong sing beriman, wong sing percaya karo apa sing Allah turunkan kepadamu Muhammad. Apa sing diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Yaitu Al-Quran. Jadi wong sing bertakwa, wong sing percaya karo kitab Al-Quran. Wa ma unzila min qabli, dan juga mempercayai kitab-kitab sing diturunkan sadurunge seperti Injil dan Taurat. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada adanya hari akhir mereka yakin. Bahkan ada hari akhir. Itu dimaksud dari akhir apa? Hari akhir itu hari di mana di hari itu tidak ada lagi kematian, yang ada hidup selama-lamanya, kehidupan sesudah mati. Ya, yakin bahwa besok akan ada kehidupan sesudah mati.
Kita urip nang dunya piye? Mengko kabeh bakal mati. Lah nek wis mati kiamat awake dhewe kabeh manusa diuripke maneh. Nah urip iki wis ora bakal mengalami kematian lagi. Itu namanya ladul akhirati yukinu kudu yakin. Supaya apa? Supaya kita semangat urip nang donya untuk beribadah dan beramal saleh, sebab besok bakal dijaluki tanggung jawab. Ya. Nah, nek nang surat Toha ayat 55 iku disebutake minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sampeyan nek layat ya, layat kan setelah selesai penguburan ada orang-orang yang nabur ke lemah ya, penggul kan, penggul, maksudnya boy, apa barang terus sebetulnya malu barang. Lagi aja kaya kuwi sampean pakoki pokoki kena ning yo kudu ngerti ana alasan. Nang kepak sampean kok nabur lemah ning pusara ping 3 taburan kuwi monene pokoke ngerti kudu wae. Yo aja kaya kuwi nang kono ana pelajaran. Taburan pertama kita mengucapkan sesuai ayat Allah. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kamu. Jadi manusia kan biar diciptakan Allah kan apa? Lemah, kadi lemah. Awake ragane kula panjenengan itu biar diciptakan Gusti Allah saka lemah. Lalu Allah tiupkan ruh sehingga maune kaku mliku ra iso kae ibarat dinero nyawa mangke iso bergerak, iso bicara, iso melangkah, iso beraktivitas. Maka dari itu ketika ruh berpisah dari badan, maka badan ini sudah tidak bisa lagi bergerak. Nah itulah yang namanya mati, ruhnya pisah dari badan. Dan akhirnya kembali ke asalnya masing-masing. Ruhnya kembali kepada Allah. Oleh Allah ditempatkan di alam kubur, ya, alam barzah. Ragane sing kaku wis ora iso bergerak iki dibalekake ning asal biyen diciptakake ning tanah, ning dikubur nang lemah. Maka taburan yang kedua bunyinya wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah kami kembalikan kamu. Lihat aja orang yang mati dikubur dibalik kemana, yang lemah kita balik kemana, untuk menjadi pelajaran bahwa kita nanti pada akhirnya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, terpaksa atau sukarela, pasti akan mengalami itu. Ya, masing-masing mana? Ya, dikubur nang kono, dicocok. Ya, dicocok. Oke, lara dicocok itu tak apa. Ya, nah itu. Tur dhewean ora ono sing ngandani. Ya jenenge nang ngene kok besok kita sehidup mati yo. Barang mati ora gelem. Siji melu mati. Ya. Oh iso maneh ngancani nang jebule doawan. Ya, biar uripe disayang-sayang, dimanja-manja begitu. Begitulah kehidupan. Tak balik ke mana, nah yang ketiga, taburan yang ketiga, ya,
wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari dalam tanah kami keluarkan kamu semua pada hari yang lain, yaitu namanya hari dibangkitkannya manusia saking kuburnya masing-masing, lalu digilir ke mahsyar untuk diminta pertanggungjawaban. Maka wabil akhirati mungkin terhadap hari akhir kula panjenengan kudu yakin ada, pasti ada. Ojo ndusake, ojo ngorake, menang-menang kaget-kaget, aduh mati yo bakal dijaluk tanggung jawab kaya iya nang biyen urip nang donya pas sembayange sing sregep karo wong sing apik nyong yo jare nang jebul niki kadene di wales sare Gusti Allah sesuai dengan amalan perbuatan. Nah, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang melaksanakan rukun Islam, yang berbuat baik, sing percaya karo Quran lan percaya karo anane dina akhir, disebutake ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Mereka yang akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah orang yang bertakwa. Kira-kira gambaran dari orang yang pertama disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini, mana yang belum kita lakukan? Iman, insyaallah, salat, infak, percaya pada Quran, percaya pada tapi atau percaya percuma. Ya. Ya kudu diwaca, Al-Quran biarnya bacaan ya kudu dibaca. Dan percaya pada hari akhir. Ini kalau semua kita berarti kita dalam petunjuk Allah. Insya Allah besok akan mendapatkan keberuntungan. Ya, demikian para hadirin para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, ya, yang bisa kami sampaikan. Cukup, ada pertanyaan enggak ini? Ibu, bapak-bapak, mas-mas. Ya, kalau tidak ada, maka mari kita akhiri. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.